warga Banjarnegara sangat berterima kasih kalau beginian. Iya. Saya itu sangat berterima kasih Iya. dengan adanya bantuan jalan ini. Istilahnya kita per tahun insya Allah kita berikan bantuan-bantuan. Ini kita mengharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, otomatis pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Saya memang lebih suka kopi Tempur, karena saya kopi Robusta. Dan andalan dari kopi di Tempur ini adalah Robusta. Jadi sesuai kesukaan saya. Desa wisata di Tempur ini karena potensi di sini banyak sekali. Dalam episode proaktif kali ini, kita berada di Kabupaten Jepara, tepatnya di Lembah Gunung Muria. Siapa sangka, Kabupaten Jepara yang terkenal dengan wisata lautnya yang indah, ternyata juga memiliki destinasi wisata alam pegunungan yang cantik dan amazing, di mana keindahannya layaknya di negeri dongeng. Ya, wisata ini adalah desa wisata Tempur yang memiliki berbagai suguhan wisata alam komplit, mulai dari pemandangan alam, hiking, tubing susur sungai, wisata jeep, hingga wisata peti kopi yang dikelola desa wisata Tempur bersama masyarakat sekitar. Ya, tentu saja kita akan melihat bagaimana potensi dan keindahan desa wisata Tempur Jepara, tentunya bersama dengan wakil rakyat kita. Sosok yang satu ini adalah anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah yang berasal dari daerah pemilihan Jateng 3, yakni Kabupaten Demak, Kabupaten Jepara, dan Kabupaten Kudus. Beliau adalah Bapak Nurul Furqon, politisi dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Jateng ini sejak beberapa tahun terakhir begitu concern memberikan pendampingan terhadap pengembangan desa wisata di Jateng, terutama di wilayah Dapil Jateng 3. Selain memberikan efek domino peningkatan perekonomian masyarakat desa, pengembangan desa wisata juga mampu memberikan ruang tumbuhnya industri kreatif di pedesaan. Namun sebelum ke desa wisata Tempur Jepara, tempat pertama yang kita kunjungi dalam kunjungan kerja Bapak Nurul Furqon adalah Desa Banjar Agung, Kecamatan Bangsri, Kabupaten Jepara. Di desa yang berpenduduk 6.000 jiwa ini, masih banyak jalan-jalan desa yang belum tersentuh pembangunan. Sehingga saat hujan menerjang, jalan-jalan berubah menjadi kubangan air dan membahayakan pengguna jalan. Namun, berkat dukungan Bapak Nurul Furqon melalui dukungan aspirasi, jalan-jalan desa yang dulunya rusak perlahan mulai terlihat mulus dan kuat usai dibetonisasi. Pemirsa, kita sudah tiba di Jepara, tepatnya di Bangsri ya. Dan kali ini kita sedang meninjau salah satu jalan. Ini hasil dari dana aspirasi anggota Komisi D DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Nurul Furqon. Walaupun hujan-hujanan, tetap semangat ya Bapak semangat. ya untuk memantau jalan. Pak Lurah juga semangat. Oke. Nah, kita ini ada di daerah mana namanya Pak Nurul Furqon? Desa Banjaragung. Desa Banjaragung. Desa Banjaragung. Nah, ini adalah hasil aspirasi dari Pak Nurul Furqon. Oke, nah ini Bapak melihat seperti apa? Ini hujan-hujan kan kalau biasanya pasti banyak lumpur. Nah, ini sudah aman nih Pak untuk dilalui. Alhamdulillah. Ini untuk dilewati motor, mobil juga sudah bagus juga. Karena jalan, kalau jalan tanah kan mesti agak kesulitan Pak ya. Licin. Ke sana mesti licin. Tapi ini sekarang sudah beton, alhamdulillah itu dilewati enak lah kalau mau ke rumah-rumah sudah enak. Oke, sudah aman. Nah, kita juga bersama dengan Pak Solihan, petinggi Desa Banjaragung, Bangsri Jepara. Pak Solihan,
Ini berarti menyambungkan dari mana ke mana ini Pak? Ujung sini tetap satu RT, namanya Dukun Durenan ya. Dukun Durenan. Dukun Durenan, Oke. Nah ini dari ujung sini sampai ujung sana. Nah untuk kekurangan ini nyambung yang di sebelah situ tadi. Oh, Ada terusan. oke ada terusannya. Ya, ada. Oke. Berarti ini kurang lebih panjangnya berapa meter? 275 ya. Oh. 275 bukan. Baik. Maaf. Bukan 175. Sama sana, yang sini 275 175, ya. yang sana terus. Ya. Pokoknya globalnya 275. Kalau yang Maaf sana ya. itu lebarnya 3 Tiga disambung meter. warga 1 meter. Oh, lebih lebar Warga. lagi. Dari warga. Lebih lebar. Swadaya Lebih warga. lagi. Oke, Swadaya. baik. Nah, ini kan kalau Bapak melihat ya, di samping kanan kiri kan masih ada kekurangan jelas Ya, ya, ya. Pak Nurul Furqon ya. Evaluasinya seperti apa nih Pak? Ini sebenarnya bukan, kalau jalannya sudah Mbak, sudah Sudah cukup. aman ya. Ini kekurangannya itu di gorong-gorong. Gorong-gorong, cuman ini karena daerah turunan, Iya, tidak dikasih gorong pun tidak masalah lah. Karena air sudah bisa mengalir ke bawah. Secara otomatis tidak sampai menggenangi. Iya. Kalau mau ke jalan ini datar, itu harus dibuatkan gorong-gorong. Oke, Ya. jadi sejauh ini aman. Tidak pernah banjir ya Bapak ya, atau air menggenang di sini? Wah, tidak pernah langsung turun. Kalau sini Oke. banjir bahaya Mbak, yang bawa Baik, jadi airnya memang langsung Iya, turun langsung. ini ya. Oke, berarti ini usianya sudah berapa lama Pak? baru 1 tahun ya. baru 1 tahun. Baru 1 tahun ya. Dan ini kalau dilihat juga Alhamdulillah. awet, tidak ada yang berlubang sama sekali. Insya Allah awet. Semoga awet terus ya Bapak ya. Nah, bagaimana aktivitas warga juga Pak? Kesehariannya sebagai apa sih Pak kalau di Banjarbaru ini? Alhamdulillah. Banjaragung. untuk Banjaragung ya? Banjaragung. Banjaragung. Bukan Banjar baru, baru. Warganya ini petani ya. Oh, petani. Oke. Petani ya. Jadi untuk perekonomian dengan adanya jalan ini, alhamdulillah semakin baik dan semakin lancar. Nah itu. Oke, baik. Jadi ini membantu ekonomi warga, Ekonomi, betul. membantu aktivitas Iya. warga ya Pak Nurul ya. Senang ya Pak ya ketika Iya. dana aspirasi betul-betul bisa Ya dimanfaatkan. tetap itu Mbak. Kita mikir warga kita. Terutama otomatis pemilu ya mesti ada ya Mbak ya. Iya. Pemilu pasti dapat nih aspirasi gitu ya Pak ya. Insya Allah, insya Allah. Oke, nah kemudian apalagi yang mungkin ingin disampaikan ke Pak Nurul Furqon mumpung masih meninjau juga nih jalanan di sini. Terima kasih Pak Nurul Furqon selaku anggota DPRD Provinsi dari Komisi D. Iya. Nah, ya. Harapan daripada warga Banjaragung, warga Banjaragung sangat berterima kasih kalau beginian. Iya. Saya itu sangat berterima kasih Iya. dengan adanya bantuan jalan ini. Nah, mungkin untuk tahun ke depan Pak Nurul Furqon bisa membantu lagi Iya. desa Banjaragung. Itu. Pak. Istilahnya kita per tahun insya Allah tetap kita berikan bantuan. Baik, baik, baik. RW Jadi Kumo, Pak, yang tadi. Ya, RW 5 ya. Oh, RW Yang paham 5. Pak. Saya Oke. kan kalau sedikit banyak agak tahu. Syukuran saya Karena Pak dipanggil Nurul. Mbak. Heeh. Syukuran dipanggil diajak syukuran bareng-bareng. Wah. Syukuran. Harus dipanggil ya, karena yang memberikan Insya Allah aspirasi dipanggil, juga ya. ya ini ya. Oke, baik Pak Nurul Furqon, harapan untuk warga apa Pak setelah beberapa titik ya berarti di Banjaragung ini jalannya sudah diberikan aspirasi. Makasih Mbak Devi. Ini kita istilahnya permohonan dari warga, permintaan dari warga yang diwakili oleh Pak Petinggi. Istilahnya kalau Jepara Petinggi Mbak. Ya, Pak Kepala Inggi Desa ya. Petinggi, ya. Ini kita mengharapkan bisa meningkatkan perekonomian masyarakat. Karena dengan meningkatnya perekonomian masyarakat, otomatis dengan pendapatan dari masyarakat itu sendiri. Makanya kita tetap prioritas di jalan-jalan ini sekiranya biar untuk aktivitas masyarakat itu sangat berguna sekali. Usai mengunjungi Desa Banjar Agung Jepara, perjalanan kita berlanjut ke Desa Wisata Tempur, masih di Kabupaten Jepara yang berjarak sekitar 34 km. Meski sepanjang perjalanan diterjang hujan, jalan terjal berkelok, namun hal tersebut tidak menyurutkan semangat kami untuk kembali mengikuti kegiatan Bapak Nurul Furqon saat kunjungan dapil. Oke, Pak Nurul Furqon, kita sekarang lagi ada di menuju perjalanan ke Desa Tempur. Iya betul. Dan kita melihat ini ada biji-biji kopi yang cantik-cantik sekali ya Bapak Iya. ya. Gimana Pak kalau disuruh manen, mampukah Oke. memanen sebanyak ini Nah, Pak? kita sama-sama ini Uh-uh. mana itu. Nanti tunggu sama warga. Oke, dan ini adalah salah satu komoditas unggulan yang ada di Desa Tempur. Jadi tidak heran kalau di sepanjang jalan ini banyak sekali pohon-pohon kopi. Iya, iya, betul. Dan nanti kita akan tanyakan juga kualitas kopi itu seperti apa karena kalau dilihat warna ini beragam nih Pak. Ya, ini yang bagus Mbak, yang merah-merah. Oh, yang merah ini Ya, yang ha, bagus ha, ya ha. pemirsa. Yang ini ya. masuk sortiran ini, yang hijau Oh, ini. yang hijau ini Ya, masuk disortir. sortiran.
Baik, dan ini kan juga salah satu kopi favorit dari Pak Nurul Furqon. Betul. Dan saat ini kita ngeliat langsung pohonnya. Langsung dan memetik langsung. Nah, dan memetik langsung. Baik pemirsa, buat Anda yang penasaran bagaimana cara untuk pengolahan kopi, kita langsung lanjut ke Desa Wisata Tempur yang ada di atas. Boleh ya, Pak oke. Nurul Mari, Furqon Mbak. ya? Yuk. Oke. Setelah menempuh 1 jam perjalanan, akhirnya kita sampai di Desa Wisata Tempur, Kecamatan Keling, Kabupaten Jepara. Kedatangan kita pun langsung mendapat sambutan hangat dari petinggi dan tokoh masyarakat Desa Tempur. Sebagai desa yang berada di kawah Gunung Muria yang berbatasan dengan Kabupaten Pati, mereka merasa bersyukur ada wakil rakyat dari DPRD Jateng yang bersedia mengunjungi desa mereka. Saya sangat terima kasih kepada Pak Carif yang telah menerima kami dan mengantar kami untuk ke beberapa destinasi wisata yang nanti kita akan menghantar kita untuk beberapa tempat. Salah satunya itu melihat panen kopi. Itu nanti ada pengelolaan kopi juga. Ini saya minta Pak Carif beserta teman-teman pengelola Desa Wisata Tempur ini untuk mengawal kami. Di tengah rintik hujan yang syahdu, Bapak Nurul Furqon bersama dengan rombongan diajak untuk melihat langsung berbagai potensi desa wisata Tempur yang menjadi unggulan. Salah satunya adalah pengolahan kopi yang menjadi andalan warga desa Tempur. Berbeda dengan kopi pada umumnya, produk kopi desa Tempur memiliki rasa yang khas. Kopi Tempur dikenal karena cita rasa khas yang sulit dilupakan. Dengan aroma rempah yang hangat, rasa coklat, dan sentuhan buah-buahan tropis, kopi ini mampu memberikan pengalaman rasa yang kompleks namun seimbang. Biji kopinya yang berasal dari varietas Arabica dan Robusta dengan ketinggian tanam antara 800 hingga 1.200 meter di atas permukaan laut, menciptakan keasaman yang lembut dan kekayaan rasa yang mendalam. Kopi Tempur Muria sebagai hasil dari endapan vulkanik Gunung Muria memiliki rasa earthy dengan sentuhan manis alami yang mencerminkan keharmonisan alam tempat tumbuhnya. Pemirsa, saat ini di tangan saya ini ada biji-biji kopi pilihan asli dari Desa Tempur dan kita sudah berada di Desa Tempur dengan segala potensinya. Ya. Ini kopi adalah satu potensi dari sekian banyak potensi yang ada di sini ya Bapak ya. Betul. Sudah minum kopinya belum Pak Nurul? Sudah, bahkan biji kopi itu sudah sangat Waduh, sudah dicicipin ya Iya. biji kopinya ya. Sebagai pecinta kopi, nilai plusnya kopi Desa Tempur apa Pak Nurul Furqon? Ini terus terang, saya memang lebih suka kopi Tempur. Karena saya kopi Robusta. Oke. Dan andalan dari kopi di Tempur ini adalah Robusta. Jadi sesuai kesukaan saya. Oke, Selama jadi ini cocok ya. Saya sudah setahun ini langganan beli sama pokoknya konsumen yang dari produsen dari Tempur. Oke. Setiap saya kehabisan, saya pesen. Pesennya Ya. kopi dari Desa Ya. Tempur ini ya. Oke, dan di Kalau dari samping teman saya ini, Wah. ini salah satu penyaplai Oh. kopi Tempur ini. Oke, pemasok kopi Tempur untuk Pak Nurul ya. Oke, dengan Bapak siapa? Bapak Aris Rudianto. Pak Aris Rudianto. Oke, Pak Aris Rudianto berbicara tentang potensi kopi yang ada di sini ya. Seperti apa Pak potensinya? Untuk potensi Tempur, itu potensi kopi di Tempur ini setiap tahun kita hampir menghasilkan 500 sampai 600 ton per tahun. Oke. Jadi Tempur ini penghasil kopi terbesar di Kabupaten Jepara, khususnya di daerah Kares Sediran Pati. Luar biasa, 500 sampai 600 600 ton. Itu sudah mencukupi permintaan atau masih kurang-kurang, Pak? Masih kurang, Bu. Tentu saja butuh suplai anggaran atau suplai dana dari Pak Haji Nurul Furqon untuk memajukan kopi yang ada di Tempur. Agar bisa meningkat ya jumlahnya ya. Oke, nah di samping saya juga sudah ada Pak Anwar, Ketua Gapoktan Sido Makmur, yang juga setiap hari ini dimulai dari apa Pak? Dari mengeringkan kopi, kemudian menyangrai sampai menggiling atau seperti apa prosesnya? Ya, terima kasih atas kunjungannya Pak Furqon. Selamat datang di kelompok kami. Ya, kebetulan kami sebagai Ketua Gapoktan Sido Makmur juga sebagai penggiat kopi yang ada di Desa Tempur. Untuk cara proses yang pertama kali adalah kita cara
sortasi di lahan dulu. Setelah kita sortasi petik merah, kemudian sampai rumah kita sortasi lagi, kemudian kita rambang, kemudian kita jemur. Kalau kurang lebihnya penjemuran kalau prosesnya natural kurang lebih 15 hari, Pak. Oh. Sayangnya pada musim ini adalah kemarau basah, mungkin Bapak Furkon bisa membantu untuk istilahnya penjemuran, Pak. Karena di kelompok kami di tahun ini susahnya di penjemuran. Karena kemarau basah, cara penjemuran sangat sulit sekali. Mungkin Bapak Furkon bisa menjembatani, bisa membuat istilahnya seperti rumah gendros, Pak, untuk penjemuran. Tapi kan boleh pawang hujan. Oke, setelah penjemuran 15 hari tadi, Setelah penjemur 15 hari kering, kita uler, oke. kita giling. Kita giling, kemudian kita sortir lagi. Oh. Kita ayak, ya istilahnya kita sortir, yang besar dipilih, yang kecil nanti sendiri-sendiri. Kemudian karena kopi itu biasanya ada cacatnya, mungkin ada serangan PPKO dan lain-lain, itu kita sortir lagi. Setelah sortir, kemudian kita roasting. Oke. Setelah roasting kita tepung, kemudian kita buat produk. Oke, dan belakang ini adalah proses roasting Iya, ya, betul, pemirsa betul. ya. Oke, berarti prosesnya cukup panjang Iya. untuk bisa menghasilkan kopi terbaik karena banyak sekali proses penyortirannya. Betul, Dan betul. ini dipasarkannya ke mana saja, Pak? Kalau tadi Bapak sampaikan 500 sampai 600 ton permintaannya. Ya alhamdulillah kalau pemasaran di kami, alhamdulillah nggak ada kesulitan karena pembeli datang ke sini. Yang paling banyak pembeli datang. Ternyata orang-orang yang awalnya pakai kopi Temanggung sekarang tahu rasa kopi Tembur, sekarang pakai kopi Tembur. Oke, jadi memang banyak ya pelanggannya. Iya. Rata-rata coffee shop atau seperti apa, Pak? Iya, betul. Kopi shop yang istilahnya yang kita bikin itu beberapa variasi. Ada yang fine robusta, ada yang biasa, ada yang komersil. Kan Oke, gitu. jadi tinggal kelas-kelasnya Iya. saja, mau menyicipi yang mana gitu ya. Oke, nah kita ke Pak Nurul. Pak Nurul, tadi disampaikan sebetulnya permintaan luar biasa, pemasarannya juga sudah Iya, ada sudah ada. pasarnya, tapi tantangannya adalah ketika pengeringan. Gimana kalau dibuat semacam greenhouse seperti itu, Pak Nurul? Ya itu nanti kita bisa ada oportunitas, nanti kita ada komunikasi lebih lanjut. Memang saat-saat ini itu kemarau sangat nggak ada. Yang ada sekarang itu istilahnya kemarau basah. Iya. Kalau kita waktu SD itu belajar itu mulai bulan April, kayak Oktober misalnya masih kemarau, tapi ini bulan Juli masih banyak Masih banyak hujan. hujan. Ini memang keluhan ini tidak cuma di masyarakat petani kopi, hampir semua petani yang merasakan hal ini. Jadi mungkin tinggal dikomunikasikan Ya, saja itu. nanti ya Pak Proses Anwar lebih ya. lanjut itu. Iya, proses lebih lanjut ya agar produksinya juga meningkat gitu. Nah, kalau terkait harga cukup bersaingkah dengan kopi-kopi di luar Bagus, Mbak. sana? Kalau sini harganya Kalau Nah. dari segi harga kita tidak ketinggalan, Mbak. murah. Karena kalau seandainya kita ngecek di harga tingkat internasional, kita pun tidak di bawah levelnya, masih di atasnya. Oke. Iya. Jadi berani bersaing ya Pak Iya, ya berani. untuk harga ya. Berarti kategorinya medium untuk harganya masih rata-rata atau cukup? Gini, kalau kita jualnya green bean itu di fine robusta, kemudian grade 1 dan komersil. Oke. Ya, di kami kalau fine robustanya sekarang ini di harga 95. Oke. Kalau di grade 1 85, grade B, grade A dan grade 2 di 80, kemudian komersil di bawahnya. Oke, itu ya harga-harganya masih cukup terjangkau ya Bapak ya. Kalau favoritnya Pak Nurul yang mana Pak? Saya di Robusta, Mbak. Robusta. Makanya saya sejak main ke Tembur, terus tahu rasanya kopi Tembur, saya terus langganan kopi Tembur. Oke. Sampai sekarang ini. Sampai sekarang kayaknya Iya. yang dicicipin yang fine robusta yang paling mahal ya. Saya tadi sempat mencoba yang sangre, langsung saya makan ini. Langsung dari Ternyata enak bijinya. juga, ya. Iya. Ya, Mbak. Baik, terima kasih Pak Anwar, terima kasih juga Pak Carik ya. Dan kita lanjut lagi Bapak untuk eksplor Desa Tembur lagi. Oke. Tetaplah bersama kami pemirsa dalam Proaktif. Usai mengeksplor pengolahan dan produk kopi Tempur yang telah mendunia, saatnya kita menikmati keindahan Desa Wisata Tempur. Ya, Desa Wisata Tempur merupakan desa wisata yang terletak di Jepara, Jawa Tengah, tepatnya di lereng Gunung Muria.
Desa ini memiliki pesona tersendiri bak hidden gem di pegunungan. Tak hanya menyediakan satu opsi wisata saja, tetapi di desa ini pengunjung dapat menikmati banyak wisata sekaligus seperti wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata kuliner, hingga menjelajah kebun kopi. Dan inilah tempat-tempat unggulan yang disuguhkan Desa Wisata Tempur. Candi Angin dan Candi Bubrah di Dusun Duplak, air terjun Grenjengan Kemeresan, persawahan dan view wisata edukasi pedesaan, hiking atau pendakian Gunung Muria di puncak Songolikur, susur sungai, wisata jeep adventure, wisata kuliner Kopi Tempur. Suasana semakin dingin pemirsa dan kita masih berada di Desa Wisata Tempur dengan spot yang berbeda lagi. Kali ini kita bersama dengan Pak Cari ya, ada Pak Mahfudz Ali. Bapak, ini spot yang berbeda luar biasa, cantik sekali pemandangannya. Kita sedang berada di mana ini Pak? Ini di salah satu kafe Desa Tempur. Ini namanya Cafe dan Ngopi. Oke. Nah, ini memang spotnya luar biasa karena ini mewakili dari representasi dari Desa Tempur. Karena di sini sudah terlihat ada sungai, terus kaldera pegunungan Muria, juga ada teras ring persawahan tempur yang menjadi identitas Desa Tempur. Oke, jadi ini adalah spot yang sempurna karena semuanya dapat. Dan sepertinya ini favoritnya Pak Nurul Furqon karena tadi sudah foto-foto. Berapa banyak foto dan video yang tadi sudah dijepret Pak? Banyak sekali. Baru kali ini Mbak saya tahu di sini. Kemarin saya sempat jajan cuma di wilayahnya Pak Cari. Di kali Pak Cari. Kita juga sempat di apa? Di Prigil Homestay. Oke. Ini baru sekarang ini. Jajak main. Kemarin dia aja ini sama Mbak Devi mungkin. Spesial ya. Makanya banyak langsung foto-fotonya. Nah, Pak Nurul, bagaimana melihat potensi wisata yang ada di Desa Tempur ini dengan pemandangan luar biasa komplit di sini, Pak? Bagus sekali, Mbak. Makanya saya termasuk ini kan bukan desa wisata di Tempur ini karena potensi di sini banyak sekali. Tadi kan kita sudah sempat melihat itu di perkebunan kopi. Kita lihat panen kopi, terus apa itu, Mbak? Sangkre atau apa namanya itu ya, produksi kopi. Itu semua kita lihat dan sekarang kita diajak sama Mas Cari melihat salah satu kafe di Desa Tempur termasuk destinasinya tadi terfavorit. Ini salah satu tempat hits berarti ya Pak Cari ya? Untuk ngopi paling cocok. Suasananya di tengah pegunungan. Parkirnya yang kurang enak. Nah ini Pak, gimana nih Pak untuk menanggapi terkait dengan parkir? Karena wisatawan dari tadi banyak sekali ya Pak ya, berdatangan dari luar Jepara juga pasti banyak. Rata-rata kendala usaha di Desa Tempur yang punya kafe, kedai kopi atau camping ground itu rata-rata diparkir, Pak. Karena memang tanah di sini memang sempit dan lumayan mahal. Harganya berkali-kali lipat dari karena yang mungkin bawah. setelah jadi desa wisata kali Pak. Ini mungkin untuk masyarakat di luar Jepara kurang banyak yang tahu ya. Mungkin belum. Jepara dari sana seperti Pati, Jepara, Kudus mungkin sudah tahu Mbak. Dan orang yang tahu pernah sekali ke sini, saya yakin pasti akan ke sini lagi. Nah, gitu. Memang ada beberapa kendala yang disampaikan Pak Cari, Mas Cari ini masalah akses ke sini yang agak kerepotan. Tadi Mbak Devi sendiri tahu sendiri kan, waktu kita ke sini sempat ada beberapa spot jalan yang sangat sempit sekali. Kita mesti minggir dulu gantian. Tapi tidak apa-apa lah. Secara otomatis nanti kalau ke sini benar-benar ramai, saya yakin dengan sendirinya pemerintah daerah atau pemerintah Jepara nanti akan dibuat jalan yang lebih lebar. Jangan khawatir. Yang penting Pak Cari selalu usaha bersama warganya. Wah, luar biasa ya. Pak Cari akan berusaha untuk warganya ya Bapak ya. Oke, dan ini kan berarti sudah berapa tahun sih Pak Desa Wisata Tempur ini? Kita diberi SK Desa Wisata itu mulai tahun 2012, Pak. 2012, tapi
setelah SK Desa Wisata itu kita belum terlalu ramai. Ramainya, viralnya atau mulai kunjungan banyak itu mulai tahun 2016. Karena sebelum itu belum ada kedai-kedai kopi atau kafe-kafe ini belum ada. Nah, setelah tahun 2016 itu mulai fasilitas mulai dibangun seperti kedai kopi, kemudian Jalan-jalan. ya, kemudian kafe-kafe sudah mulai banyak. Bahkan 2 tahun ini sudah ada camping ground yang disediakan untuk pengunjung menginap di Desa Tempur. Ada camping groundnya Iya. juga, komplit ya. Komplit, di sini sudah komplit. Penginapan juga sudah banyak. Oke, ada 5 tempat. homestay ya. Homestay juga Yang sudah disediakan banyak, di sini ya. Oke, jadi kalau Anda ingin mencoba sensasi baru, biasa kalau Jepara kan ke laut ya Pak ya? Iya, betul. Nah, ini ke daerah pegunungan ya, dengan suasana yang lebih adem, datanglah ke sini. Nah, mungkin untuk pemirsa yang ada di seluruh Jawa Tengah boleh diajak untuk datang kemari Pak Carik. Silakan semuanya bisa datang ke desa kami, Desa Wisata Tempur. Bisa dicek di Instagram kita, gitu, Pak. Desa Wisata Tempur atau Tempur Adventure, nggih. Itu semua sudah kita up di sana, potensi-potensi Desa Tempur, baik wisata alam, wisata budaya, wisata religi, wisata kulinernya juga sudah kita up semua di sana, bisa dicek. Nanti kalau sudah tertarik bisa datang. Oke, dan jangan lupa untuk juga melakukan posting di sosial media agar semakin ramai ya Bapak ya. Betul, nggih. Oke, jadi itu adalah salah satu cara juga agar bisa mendongkrak popularitas ya. Dari Pak Nurul Furqon, dari Dapil Bapak juga pasti bangga dong punya Iya. tempat wisata yang seperti ini. Makanya saya ngajak Devi bersama teman-teman melihat Desa Wisata Tempur itu sangat potensial sekali. Makanya dengan adanya seperti ini, mungkin masyarakat khususnya di Jawa Tengah, terutamanya se-Indonesia ingin tahu ya nama Desa Tempur. Kunjungilah Desa Tempur. Di sini banyak potensi-potensi masyarakat, mulai dari produksi Wisata kopi, alam, ya, terus kopinya. wisata alam, Betul. wisata religius, sampaikan Pak Carik semua Oke, itu. Yang tahu sudah Pak Carik komplit. maksudnya. Sudah komplit semuanya ya. Semoga Ya, nanti kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih ramai lagi. Oke, setelah ini kita mau mencoba kopi Tempur pemirsa. Baik Pak Carik, terima kasih. Sama-sama. Semoga semakin berkembang lagi desa wisatanya dan setelah Amin, kita amin, tayangkan amin. ini karena diajak jalan-jalan Pak Nurul Furqon semakin viral lagi ke depannya. Amin. Karena saya lihat followers Instagramnya banyak juga Ya. ternyata Pak ya, 15.000 lebih. Pak Nurul Furqon juga terima kasih. Ya, Saya sudah sama-sama, diberikan Pak. kesempatan untuk jalan-jalan eksplor Jepara. Saya juga baru tahu Oke. Pak ternyata ada dataran tinggi dengan suhu yang cukup dingin Ya, di Jepara ini. Walaupun ini juga hujan dari tadi, tapi tidak menutupi keindahan yang ada di sini ya Bapak ya. Ini Betul-betul kita cantik. terima kasih. Di sini tidak hujan tapi gerimis. Iya. Jadi suasana sadu. Gerimis romantis yang syahdu ya. Baik, dari Kabupaten Jepara pemirsa, tepatnya dari Desa Wisata Tempur, kami pamit undur diri bersama dengan anggota Komisi di DPRD Provinsi Jawa Tengah Bapak Nurul Furqon dan juga Pak Carik. Sampai jumpa di Proaktif selanjutnya.